Selamat siang pemirsa, saat ini saya tengah berada di salah satu pabrik ekstasi yang berhasil diungkap oleh Barreskrim Polri. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan langsung berbincang untuk menjelaskan bagaimana proses pengungkapan dari lokasi ini dan juga berapa banyak barang bukti yang ditemukan, kemudian juga ada berapa tersangka. Kita akan langsung berbincang dengan Komjen Agus Adrianto, Kabarreskrim Polri. Selamat siang Bapak. Bapak, boleh dijelaskan ini awal mula pengungkapan dari lokasi ini yang ada dua lokasi ya Pak ya? Di Tangerang dan juga Semarang. Boleh dijelaskan Pak awalnya bagaimana? Terima kasih Pak. Selamat siang para pemirsa. Bahwa jajaran Barreskrim Polri dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah lama kita melaksanakan kegiatan operasional bersama. Jadi kesempatan ini adalah untuk sekian kalinya hasil kerjasama dengan jajaran Bea Cukai. Kita mendapatkan informasi dari teman-teman di Bea Cukai bahwa akan ada mesin yang akan memproduksi atau menjadi laboratorium gelap produksi psikotropika. Karena pada saat itu kalau misalnya dilakukan penangkapan kan juga tidak akan memberikan hasil apa-apa karena memang belum digunakan untuk memproduksi. Sehingga sepakat kita melakukan kontrol delivery kepada masuknya barang ini, kemudian diikuti terus perkembangannya sampai dengan kita lakukan penangkapan. Ini mereka baru dua hari berproduksi karena dengan pertimbangan bahwa jangan sampai nanti sudah ke pasar kemudian menimbulkan korban, sehingga kita lakukan penindakan di dua lokasi secara serentak. Dan hari ini kita lakukan ekspos di Banten dan di Semarang, Jawa Tengah. Kebetulan dalam setiap operasinya kita juga selalu melibatkan teman-teman yang ada di Polda Banten dan Polda Jawa Tengah. Ini adalah bentuk kerjasama yang kita bangun dalam rangka untuk menghindari gesekan dalam proses pengungkapan perkara yang sedang kita laksanakan. Demikian. Bapak, boleh kita lihat langsung Pak untuk ruangan dan juga barang bukti yang ditemukan Pak. Ini bahan mentahnya dari yang digunakan untuk memproduksi ekstasi, kemudian ini timbangannya, kemudian alat pengeringan ya, kemudian ini prekursor yang digunakan sampai dengan ini hasil produksi ya, ini mesin cetaknya, ini hasil produksinya. Dan ini ada yang bentuk pil sekali ya? Ada. Tapi sudah dicek bahwa ini semua boleh. Jadi hasil pengecekan adalah sudah positif amfetamin golongan 1 psikotropika. Ya. Ini ada yang hasil produksi ya? Ini yang siap edar sama mereka. Ini pada saat itu mau dikirimkan ke Semarang, tetapi sudah keburu kita tangkap yang disebut. Untuk jumlahnya ada berapa banyak Pak? Ada 50.000. Tersangka di sini ada 2, di Jawa Tengah ada 1. 2 itu? Di Jawa Tengah 2 juga, 4. Kemudian ada 2 tersangka DPO dan nanti pengembangan adalah oleh tim dari Barreskrim maupun dari Bea Cukai. Untuk dari 2 tersangka ini Pak, apakah sebenarnya dia ada yang menyuruh gitu Pak, atau mungkin ada yang kepalanya? Pasti ada Mbak, itu yang nanti yang akan kita lakukan pengembangan, karena biasa ini kebetulan pas hari libur sehingga kemungkinan si orang yang menjadi aktor di balik dari produksi ini tidak ada di tempat, dan ini akan kita lakukan pengembangan. Oke. Kalau estimasi sendiri Pak, di sini pastinya ini bisa besar sekali nilainya ya Pak, kira-kira ada berapa banyak Pak? Ya kalau dibiarkan memproduksi, dan ini 2 hari saja sudah 50.000, kalau dibiarkan kan juga tentunya ratusan ribu yang bisa diproduksi. Intinya kalau kita mencegah jangan sampai ini ke pasar yang sudah nanti akan menimbulkan korban. Jadi kita lakukan penindakan. Pak, mungkin ini ada siapa saja Pak yang terlibat dalam proses pengungkapan ini Pak? Ya kami kerjasama dengan jajaran Bea Cukai, karena kan yang tahu mesin ini akan masuk kan dari Bea Cukai. Kemudian kita komunikasi, dan ini sudah dibangun cukup intens, cukup lama lah, sehingga beberapa kasus pengungkapan narkotika maupun psikotropika ini kita lakukan pengungkapan dan ekspos bersama jajaran Bea Cukai, dan ini selalu melibatkan kewilayahan. Ya. Bapak, kita tersambung dengan rekan di Polda Jateng. Bapak boleh mungkin ada yang ingin disampaikan?
Terima kasih kepada jajaran Polda Jateng dan teman-teman dari Barreskrim dan Bea Cukai yang ada di sana atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan upaya kita untuk mencegah timbulnya korban dari penyalahgunaan psikotropika golongan 1 ini bisa terhindar lah paling tidak begitu. Terakhir Bapak, untuk tadi kepalanya Pak atau orang yang menjadi otak dari pembuatan pabrik ekstasi ini Pak, apakah sekarang sudah masuk ke dalam DPO atau bagaimana Pak? Teknis nanti dari penyidik yang akan melakukan langkah-langkah itu tentunya akan menelusuri dari mana asal barang dan lain sebagainya. Ini adalah tugas tim nanti yang untuk melakukan pengembangan. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Baik, itu tadi adalah penjelasan langsung dari Kabarreskrim Polri, Kombes Agus Adrianto, tentang seberapa banyak barang bukti yang ditemukan, kemudian juga proses dari pengungkapan rumah yang ternyata menjadi sebuah pabrik ekstasi yang sudah sampai hingga internasional seperti itu. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembalikan dari studio Egan. Sehat dari informasi yang tadi disampaikan oleh Kabarreskrim Polri, di informasinya ada 2 tersangka ya yang kemudian ditangkap di wilayah Tangerang dan kemudian ada 2 tersangka pula yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Apakah ada informasi bagaimana peran dari 2 tersangka yang ditangkap di Tangerang ini, Syah? Egan, hingga saat ini informasi yang kami rampung adalah untuk 2 orang tersangka yang ada di Tangerang, kemudian juga 2 orang tersangka yang ada di Semarang. Mereka 4 orang tersebut merupakan koki atau orang yang dibayar untuk membuat pil ekstasi tersebut, dan keempat orang tersebut ternyata memiliki orang lain yang memerintah mereka, dan mereka juga memang mendapatkan upah sebesar 500.000 per hari untuk yang di Tangerang, kemudian 1 juta per hari yang untuk di Semarang. Jadi keempat orang tersebut merupakan koki, dan 2 tersangka yang tertangkap di Tangerang ini sudah berada di lokasi saat ini dan nanti akan langsung dijelaskan oleh Kombes Agus Adrianto ketika konferensi pers yang akan segera dilakukan setelah ini. Ega. Baik, Syah, kita akan melihat kemudian bagaimana situasi penggerbekan pabrik ekstasi yang juga berlangsung pada saat ini di lokasinya di Semarang, Jawa Tengah. Dan kemudian ada 2 tersangka pula yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Apakah ada informasi bagaimana peran dari 2 tersangka yang ditangkap di Tangerang ini, Syah? Egan, hingga saat ini informasi yang kami rampung adalah untuk 2 orang tersangka yang ada di Tangerang, kemudian juga 2 orang tersangka yang ada di Semarang. Mereka 4 orang tersebut merupakan koki atau orang yang dibayar untuk membuat pil ekstasi tersebut, dan keempat orang tersebut ternyata memiliki orang lain yang memerintah mereka, dan mereka juga memang mendapatkan upah. Baik pemirsa, suasana yang Anda sedang saksikan pada saat ini tampaknya adalah konferensi pers yang berlangsung di wilayah Semarang, Jawa Tengah berkaitan dengan penggerbekan pabrik ekstasi yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pabrik ekstasi yang berada di Semarang, Jawa Tengah ini terkoneksi ataupun terhubung dan berkaitan dengan pabrik ekstasi yang berada di Tangerang, Banten. Kedua pabrik ekstasi yang digerebek oleh Polri ini disebut memiliki jaringan internasional. Ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan masing-masing 2 orang tersangka ditangkap di Tangerang, Banten, 2 tersangka di wilayah Semarang, Jawa Tengah, dan kemudian ada 2 orang yang saat ini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Peran dari 4 tersangka yang sudah ditangkap pada saat ini adalah mereka disebutkan sebagai seorang koki yang bertugas untuk memproduksi ekstasi tersebut di dalam perumahan yang kemudian sudah dilakukan penggerbekan pada saat ini. Sedangkan 2 orang yang dinyatakan sebagai DPO disebut sebagai orang yang memberikan instruksi ataupun memberikan upah kepada 4 orang ini untuk menjalankan aksinya. Kronologi penangkapan ataupun penggerbekan yang dilakukan oleh Polri terhadap 2 pabrik ekstasi yang berlangsung yang berada di Tangerang, Banten dan juga Semarang, Jawa Tengah ini pemirsa berawal dari informasi yang disampaikan oleh Ditjen Bea Cukai. Informasi dari Bea Cukai menyebutkan bahwa ada mesin yang mencurigakan, mesin yang diduga mampu memproduksi obat-obatan datang dari wilayah Cina masuk ke Indonesia.
Dari awal pencurigaan tersebutlah kemudian Ditjen Bea Cukai meneruskan informasi ini kepada pihak Polri dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polri. Setelah dilakukan penggerbekan dan di 2 lokasi tersebut ditemukanlah kemudian 2 pabrik ekstasi tersebut yang mampu melakukan produksi hingga 50.000 butir ekstasi. Kita akan coba dengarkan pemirsa konferensi pers yang saat ini berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Baik, pemirsa, kita akan dengarkan konferensi pers yang berlangsung di Tangerang yang akan disampaikan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Pada kesempatan rilis siang hari ini, hadir bersama saya Bapak Kapolda Banten, kemudian Direktur Interdiksi dari Bea Cukai, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Kadipenmas Karopenmas Mabes Polri, dan Wakapolda dan jajaran Mabes Polri, jajaran Polda Banten dan jajaran Bea Cukai hadir dalam rangka ekspos clandestine lab atau lab pabrik gelap jaringan internasional di wilayah Kabupaten Banten, Provinsi Banten dan Jawa Tengah yang sore ini akan kita laksanakan ekspos. Baik rekan-rekan media, bahwa kasus ini merupakan bentuk kerjasama yang sudah kesekian kalinya antara jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan upaya penanganan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di seluruh wilayah Indonesia, utamanya mencegah adanya clandestine lab atau lab-lab gelap yang akan memproduksi narkotika maupun psikotropika. Jadi nanti secara detail akan secara teknis disampaikan oleh jajaran Bea Cukai dan Bapak Kapolda Banten. Nanti Bea Cukai bagaimana teknis informasi akan masuknya alat yang akan digunakan untuk memproduksi, kemudian melakukan koordinasi dengan jajaran Bareskrim Polri. Selanjutnya, karena kalau alat itu ditangkap pada saat itu juga tidak bisa diproses karena belum digunakan, sehingga dilakukan langkah kontrol dari Polri. Ternyata digeser barang itu ke wilayah Banten dan Jawa Tengah. Dari hasil penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan, ini sudah ada produksi. Ini informasinya baru 2 hari melakukan produksi ekstasi untuk mencegah jangan sampai barang ini sampai ke pasaran, jangan terlalu lama. Kita langsung berkoordinasi dengan wilayah, dalam hal ini dengan Pak Kapolda Banten dan Kapolda Jateng untuk melakukan langkah penindakan. Jangan sampai hasil produk ini sudah sampai ke pasaran yang tentunya akan menimbulkan korban kepada masyarakat. Saya persilakan kepada Bapak Direktur Interdiksi dari Bea Cukai untuk menyampaikan kronologis teknis, jangan terlalu teknis, tapi informasi seperti apa, koordinasi dengan Bareskrim Polri seperti apa, dan yang selanjutnya akan dilakukan penindakan dan menghubungi Pak Kapolda melakukan langkah perencanaan penindakan yang ada di Polda Banten maupun di Polda Jawa Tengah. Saya persilakan Pak Direktur Jenderal Pak Direktur Interdiksi Bea Cukai. Baik, terima kasih Bapak Kabareskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabareskrim bahwa pada intinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mendapatkan informasi tentang masuknya alat-alat produksi sejenis tablet gitu. Dan ini kita dalami, kemudian kita sampaikan kepada rekan-rekan di Bareskrim dan dilakukan analisis secara bersama.
Kemudian belakangan kami juga dapat informasi dari Bareskrim bahwa akan masuk bahan-bahan untuk pembuatan tablet tersebut, dan ini kami diskusikan dan juga dilakukan analisis bersama-sama dengan rekan-rekan dari Bareskrim untuk dilakukan penindakan. Terakhir kami begitu datang barang tersebut maka dilakukan tindak lanjut bersama-sama dengan Bareskrim dengan mengadakan kontrol delivery yang tentunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari Bareskrim. Jadi pada intinya kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa bekerja sama dengan jajaran kepolisian untuk mengembangkan pengungkapan jaringan produsen narkotika ataupun juga penyeludup narkotika yang ada di Indonesia. Barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak Kapolda silakan dijelaskan teknis penindakan termasuk tersangka dan barang bukti yang berhasil disita dari Klandes Landep ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Izin saya untuk menyampaikan kronologis pengungkapan clandestine laboratory yang ada di wilayah Tangerang. Tapi saya ingatkan dulu pada rekan-rekan wartawan bahwa apa yang ini masih dalam proses pengembangan, sehingga masih ada informasi yang dikecualikan yang tidak boleh kami sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan setelah ada informasi tentang masuknya barang cetak itu, maka dari Direktorat Narkoba Mabes Polri menghubungi kami dari Polda Banten dan saya segera memerintahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk koordinasi dengan Pak Reskrim Polri, dan kemudian kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap clandestine laboratory yang ada di wilayah Tangerang. Yang di wilayah Tangerang lokasi diamankan tersangka itu di Jalan El Santa Blok 2 nomor 5 Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten yang ada di belakang kita semua. Kemudian barang bukti yang berhasil disita yaitu bahan jadi inek atau ekstasi warna oranye kurang lebih 9.517 butir, kemudian kapsul warna hijau kuning kurang lebih 593 butir, kemudian kapsul warna hijau tua, hijau muda 300 butir. Kemudian juga berhasil kita amankan barang bukti berupa bahan belum jadi, yaitu berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung Cina dengan berat total 9,75 gram. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, dan lain-lain dengan berat sekitar total 43.742 gram. Kemudian satu buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan Clan Lab, dan alat komunikasi. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 114 junto pasal 132 ayat 1 subsidiar pasal 112 junto pasal 132 ayat 1 lebih subsidiar pasal 113 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan untuk siang hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi untuk TKP yang di Semarang, bahan jadi tersangka ada 2 orang. Kemudian barang bukti yang sudah tercetak ada 9.517 butir. Kemudian kapsul warna kuning ini 593 butir. Kapsul warna hijau 300 butir. Kemudian bahan belum jadi, berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung berat total 9,7 kg. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, bubuk sisa MD dengan berat total 43,7 kg.
kemudian 1 buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan clandestine lab, dan alat komunikasi. Sementara total tersangka yang ada di wilayah Banten dan Jawa Tengah ada 4 tersangka. Untuk ada 2 tersangka yang di DPO, kemudian tentunya akan dilakukan langkah-langkah pengembangan dari penyidik, dalam hal ini gabungan antara Barreskrim, Polda Banten dan jajaran Bea Cukai untuk menelusuri asal usul daripada prekursor, kemudian importasi mesin yang digunakan dan siapa yang akan yang mendanai daripada laboratorium gelap pembuatan ekstasi di 2 wilayah Jawa Tengah dan Banten. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung kepada Pak Kapolda Banten atau kepada Pak Direktur Reserse Narkoba Barreskrim Polri dan dari Bea Cukai secara lebih jelas kami persilakan kepada rekan-rekan media. Ya, silakan. Pak, tadi disebutkan kan terdeteksi dari Bea Cukai pengiriman bahan baku, Pak. Iya. Itu bahan bakunya diimpor dari mana? Pertama. Kedua, mesinnya itu, Pak. Iya. Mesinnya itu, Pak, diduga kuat untuk bikin ekstasi ini, apakah berbeda dengan pembuatan obat-obatan yang lain? Terima kasih. Saya persilakan dari Bea Cukai untuk menjawab. Ya, izin terima kasih. Ya, berdasarkan analisis memang Ya pemirsa, itulah tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Polri berkaitan dengan penggerbekan pabrik ekstasi yang dilangsungkan di 2 lokasi. Yang pertama di Tangerang, Banten dan kemudian di Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polri, yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir ini ditangkap ada 4 orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, di mana 2 orang ditangkap di Tangerang dan kemudian 2 orang lainnya ditangkap di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan masih ada 2 orang lainnya dinyatakan sebagai DPO ataupun masih dicari. Ada sejumlah barang bukti pemirsa yang ditangkap ataupun diambil oleh pihak Polri dari hasil penggerbekan di 2 pabrik ekstasi ini di 2 lokasi. Yang pertama di Tangerang ada barang bukti kurang lebih bahan jadi Inex ataupun ekstasi dengan warna orange dengan jumlah 9.500 butir. Lalu kemudian kapsul dengan berbagai warna dengan jumlah 800 butir. Kemudian ada bahan belum jadi seperti bubuk pink dengan jumlah 9,75 kg. Kemudian ada bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MDIH, bubuk MKIE dan lain-lain dengan berat total yang mencapai 43 kg. Dan kemudian juga disita 1 mesin cetak. Di Semarang juga disita sejumlah barang bukti pemirsa serupa dengan yang dilakukan oleh pihak Polri di wilayah Tangerang, Banten. Ada 2 tersangka yang sudah ditangkap. Barang bukti yang disita di Semarang, Jawa Tengah ada 9.000 butir ekstasi, kemudian ada 800 kapsul dengan berbagai warna. Bahan belum jadi seperti bubuk pink dan juga lain-lain seberat 9 kg. Dan bubuk lain seperti di Tangerang dengan jumlah 43,7 kg. Informasi penggerbekan yang dilakukan oleh pihak Polri diawali dari laporan Ditjen Bea Cukai yang menyampaikan ada sejumlah alat-alat produksi obat-obatan terlarang yang datang dari luar negeri dan diduga berasal dari wilayah Cina yang masuk ke wilayah Indonesia. Dari situlah kemudian informasi ini diteruskan kepada pihak Polri. Pihak Polri kemudian akhirnya melakukan pemantauan dan kemudian berhasil menangkap dan menemukan 2 pabrik ekstasi yang berada di wilayah Tangerang dan juga di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Baik pemirsa, itulah informasi-informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan penggerbekan 2 pabrik ekstasi. Kami akan hadirkan informasi-informasi berkaitan dengan penggerbekan yang dilakukan oleh Polri hari ini di program-program kami selanjutnya. Kita akhiri breaking news. Saya Kevin Egan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Demi mendapatkan